pembicaraan orang lain, secara tidak langsung kita menyampaikan bahwa pendapat mereka tidak penting. Padahal bisa jadi dari pendapat tersebut kita memperoleh sudut pandang baru yang berharga. Oleh karena itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk yang pertama, memberikan kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya. Kedua, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan. Ketiga, mengendalikan emosi saat berdiskusi. Keempat dan terakhir, menghargai perbedaan pendapat. Dengan menerapkan etika berbicara dan mendengarkan, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga dewasa secara sosial dan emosional. Hadirin sekalian, sebelum saya menutup pidato ini, saya ingin membuka ruang diskusi. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, tanggapan, atau pengalaman terkait etika berbicara dan mendengarkan, saya persilakan untuk menyampaikannya. Silakan angkat tangan dan dengan senang hati saya akan menanggapi. Oke. Silakan sebut nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Daniel Hidayah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menegur teman yang sering memotong pembicaraan tanpa menimbulkan konflik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Menurut saya, menegur teman yang sering memotong pembicaraan memang perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan konflik. Pertama, pilih waktu dan situasi yang tepat. Sebaiknya tidak menegur di depan banyak orang agar teman tersebut tidak merasa dipermalukan. Kedua, sampaikan teguran dengan nada yang tenang dan disertai niat baik, bukan emosi. Terakhir, kita juga perlu memberi contoh dengan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dengan cara seperti itu, teguran akan terasa sebagai ajakan untuk saling menghargai, bukan sebagai serangan pribadi, sehingga hubungan tetap terjaga dan komunikasi menjadi lebih baik. Hadirin sekalian, sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, sudah sepatutnya kita menjadi contoh dalam berkomunikasi yang baik. Mari kita jadikan etika berbicara dan mendengarkan sebagai bagian dari karakter diri kita, baik di lingkungan kampus maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Izinkan saya mengakhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Pergi ke kampus membawa buku, cakep. Buku dibaca menambah ilmu, cakep. Berbicara sopan mendengar pun perlu agar komunikasi bermakna selalu. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar menghargai satu sama lain melalui komunikasi yang santun dan bermakna. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.